ini pemasaran untuk tanaman hias dan tanaman buah-buahannya itu seperti apa? Konsumennya itu seperti apa pasarnya? Ya, biasanya yang biasa itu kita untuk rumah-rumah dan untuk villa-villa di sekitar selatan ini aja. Terus yang jenis apa yang paling diminati sama konsumennya? Kalau tanaman hias kan macam-macam ya, ada indoor dan outdoor. Biasanya kalau yang di sini banyakkan yang indoor. Yang indoor itu yang paling banyak biasanya monstera yang paling banyak. Apa monstera? Oh, monstera. Monstera yang lokal ya. Monstera lokal. Terus kalau tanaman buahnya itu apa aja tuh yang paling diminati sama konsumen? Biasanya kalau sini kan untuk villa-villa ya, kadang orang hanya 1-2 aja. Biasanya yang paling banyak paling ya prengkeng, jambu kristal gitu. Jadi pasarnya ini banyakkan ke villa Ya, dan villa rumahnya. aja. Ya, dan rumah pribadi aja. Nah ini biaya apa aja Pak yang dikeluarkan untuk pengelola bisnis ini? Yang pertama pasti biaya karyawan ya. Biaya karyawan. Ya karyawan, kemudian untuk beli barangnya, sama tanaman hiasnya, bibitnya ya, itu kan sangat penting sekali. Kemudian setelah itu ya obat-obatan, ya untuk memelihara supaya tanaman tumbuh bagus, bisa terawat dari penyakit itu. Nah ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, awalnya usaha ini tuh bermodalkan dari apa? Modalnya dari mana? Pribadi atau ada dari kur atau seperti apa gitu? Pribadi sih modalnya. Modal pribadi. Ya. Cuma pinginnya ada kur juga kalau ada gitu. Bisa nih dikembangkan, kan lagi digalakkan ini kur. Ya maunya seperti itu biar lebih berkembang lagi sebenarnya. Iya. Punya kur dan semuanya. Nah ini pencatatan keuangan, jual beli keluar masuknya barang itu secara manual atau ada aplikasinya? Saya masih manual ya, masih pakai Excel biasa aja. Excel. Ya. Nah ini kalau perhitungan laba rugi itu dilakukan tiap apa? Tiap bulan atau tiap minggu berapa kali? Biasanya sebulan sekali. Bulan sekali. Nah terus apa aja kendala yang dalam bisnis ini Pak? Mungkin dari tanamannya sudah tua atau rusak atau pengirimannya. Ya sebenarnya kalau tanaman kadang kita namanya tumbuhan ya. Jadi misalnya ada tanaman yang mati, misalkan dari 10 itu ada aja misalnya yang 1, ya 10%-an tuh pasti mati tanaman. 10%? Iya, 10% itu mati. Nah terus kalau pengiriman kayak gitu nggak ada masalah? Selama ini nggak ada masalah karena kita punya armada sendiri kan gitu. Kita nggak mengandalkan orang lain, ya kita nggak ada masalah. Mungkin solusinya apa Pak? Kalau yang istilahnya tanaman yang mati 10% itu bisa ditekan lagi tingkat kematiannya? Selama ini sih yang kita udah lakukan yang pertama pasti dengan pemeliharaan yang lebih intensif lagi ya. Terus kemudian juga juga ada kurang. Tapi tetap aja namanya tanaman semakin lama dia bisa laku, kan semakin lama juga dia semakin banyak juga. Apa ada rollingan nggak istilahnya? Mungkin ditaruh di mana dulu atau kayak gimana, atau anakannya atau dibesarkan? Pasti ada perlakuan pasti. Jika tanaman itu datang atau masih kecil kita bisa taruh di bawah naungan. Nah, kalau udah gede sih tergantung tanamannya. Itu tanaman indoor atau outdoor. Kalau tanaman indoor biasanya kita udah di tempat yang memang teduh. Gitu. Kalau outdoor kan memang setelah diteduh langsung ke tempat panas biasanya. Kalau evaluasi terus analisis keuangan itu biasanya dilakukan tiap periode berapa? Saya setiap bulan langsung saya evaluasi. Langsung. Ya, langsung. Jadi kalau ada kendala langsung ada solusinya ya. Kalau kedepannya Pak, untuk mengembangkan usaha ini apa saja yang dilakukan? Mungkin kayak ini kan saya udah lihat ada kafenya kan ya, untuk menggabungkan antara penjual jual beli tanaman hias gabung sama ada kafenya untuk menarik minat anak muda. Nah terus selain itu saya lihat kayak peralatannya itu kan perlengkapan pendidikannya kan udah mulai lengkap. Mungkin apalagi kedepannya yang bisa dilakukan Pak? Ini kalau saya pengen ke depan tuh ingin lebih banyak lagi untuk proses tanamannya. Banyak. Ya banyak tanamannya karena
tempatnya juga terbatas, jadi kita kan tanamannya hanya sedikit tuh koleksinya. Jadi kalau rencana ke depan itu mau dilakukan pengembangan lagi lokasinya sehingga tanaman koleksi itu lebih banyak lagi. Jadi kalau orang datang tuh bisa banyak pilihan. Pemasarannya seperti apa ini? Pemasaran tanaman hiasnya ini? Kalau kami biasanya pemasaran secara online biasanya. Jadi maksudnya bukan online ya, iklan di IG biasanya. Oh, iklan di Ya, iklan Instagram. berbayar di IG biasanya. Ini terima kasih sekali Pak ini sudah meluangkan waktunya. Semoga usahanya makin lancar. Terus cita-citanya ke depan untuk memperluas usahanya itu bisa cepat terlaksana. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sudah.